Bab 448. Mundur dan menyerahkan kedudukannya. Di bukan orang lain, dia berasal dari salah satu keluarga besar kota Yan, kepala keluarga Yuan, Gerald Yuan, ayah kandung Jerry Yang. Saat ini, wajahnya terlihat sedih. Dirinya yang baru berusia 50 tahun, saat ini rambutnya sudah putih, lalu sudut matanya penuh dengan kerutan. Kepala keluarga, aku rasa Tuan Muda masih memiliki perasaan denganmu. Jika tidak, dengan kedudukan dan kekuatannya sekarang, sejak awal dia sudah datang mencarimu ke kota Yan. Tetapi dia tidak melakukan itu, sepengetahuanku, kali ini dia datang ke kota Yan, tujuannya bukan untuk keluarga Yuan. Tetapi dia langsung pergi ke keluarga Huang, yang kebetulan adalah, baru saja Nick Huang dan putranya terbunuh di rumah sakit rakyat kota Yan. Ketika petua itu berkata, ekspresinya masih terlihat terkejut. Kematian Nick Huang, ada hubungannya dengan Jerry. Gerald Yuan berkata dengan terkejut. Nick Huang itu siapa? Dia sebagai kepala keluarga Yuan tentu saja tahu jelas. Di kota Yan sejak lama sudah tersebar, jika bukan ada Xavier Gao di sisi Tiago Huang, maka dia sama sekali tidak berhak menjadi kepala keluarga. Sesuai akal sehat dan kemampuan, Nick Huang jauh berada di atas Tiago Huang. Jadi dapat diketahui, kematian dari Nick Huang sangatlah mengejutkan untuk keluarga bangsawan di kota Yan. Petua itu berkata dengan serius, Nick Huang adalah seseorang yang licik, lalu dia juga sangat kejam. Jika dia memiliki musuh, dia pasti akan membunuhnya. Orang seperti ini jarang memiliki musuh, meskipun Tiago Huang ingin membunuhnya, dia juga tidak akan bisa melakukannya. 10 menit sebelum Nick Huang terbunuh, Tuan Muda baru keluar meninggalkan kediaman keluarga Huang. Jadi aku tebak, pasti Tuan Muda telah bekerja sama dengan Tiago Huang, jadi Tuan Muda mengutus seseorang untuk membunuh Nick Huang. Petua itu berkata, jika Jerry yang ada di sini, dia pasti dapat mengenalinya. Saat itu ketika Jerry yang pertama kali kembali ke Jiangsu dari perbatasan utara, dia bertemu dengan seorang pengelola keluarga Yuan di bandara. Pengelola keluarga Yuan itu adalah tetua berjubah dinasti Tang ini, namanya adalah Terry Han. Setiap kepala keluarga bangsawan di kota Yan, pasti memiliki seorang tangan kanan yang dipercaya, sedangkan Terry Han adalah pengelola keluarga Yuan, jadi kedudukan dan identitasnya sangatlah tinggi. Bahkan kerabat keluarga Yuan juga harus memanggilnya, pengelola Han, dengan hormat jika bertemu. Ketika Gerald Yuan mendengar analisa Terry Han, ekspresinya terlihat sangat tertekan. Dia tahu dengan identitas dan kemampuan Jerry yang sekarang, dia sama sekali tidak tertarik pada posisi kepala keluarga Yuan ini. Tetapi ketika Jerry yang dapat membuat perubahan di antara persaingan dua kubu keluarga Huang dalam waktu 1 hari, Gerald Yuan benar-benar tidak menduganya. Di antara 8 keluarga besar kota Yan memang terdapat persaingan antara kubu di dalam keluarga, namun hanya keluarga Huang, kubu kepala keluarga dan kubu yang lainnya yang memiliki persaingan cukup ketat. Jika keluarga Huang hanya dikuasai oleh satu kubu, maka dapat diketahui kekuasaan keluarga Huang akan berkembang pesat. Dan hanya ternyata keluarga Yuan hanya memiliki dendam dengan keluarga Huang. Saat ini Jerry yang membantu Tiago Huang menguasai keluarga Huang, apa jangan-jangan semua ini adalah persiapan pertama untuk menghadapi keluarga Yuan? Kecemasan Gerald Yuan ini masuk akal. Tiba di posisi sepertinya ini, dia dapat melihat hal dengan jangka yang panjang. Dia tidak berharap terjadi perselisihan apapun dengan Jerry Yang, selama Jerry Yang bersedia. Sekarang dia akan menyerahkan posisi kepala keluarga Yuan kepada Jerry Yang tanpa ragu. Jerry, ayah tidak memohon maaf darimu, aku hanya harap kamu tidak menyiksa ayah. Jika aku bisa menggunakan kematianku untuk menukarnya dengan keharmonisan di antara kita, maka aku juga tidak akan pernah ragu untuk menukarnya. Kedua mata Gerald Yuan menjadi merah, lalu dia terdengar seperti ingin menangis. Terry Han memandangi punggung Gerald Yuan, dia menghela nafas, lalu pergi dari sana. Pria yang melankolis itu, di mata orang lain adalah kepala keluarga Yuan yang sangat bersinar. Tetapi Terry Han tahu, semua ini bukan yang pria itu inginkan. Di sisi lain, setelah Jerry yang pergi dari keluarga Huang, dia langsung pergi ke kediaman keluarga Ai.
Di kota Yan, selain 8 keluarga besar kota Yan, masih ada banyak keluarga bangsawan lainnya. Keluarga Ai adalah salah satunya, dan keluarga Ai juga memiliki sejarah yang panjang. Ketika Jerry yang tiba di kediaman keluarga Ai, waktu sudah malam. Saat ini, lampu di kediaman keluarga Ai sudah menyala. Di dalam rumah yang begitu besar, semua tempat duduk sudah dipenuhi oleh anggota keluarga Ai. Irene mengenakan pakaian yang sangat santai, lalu dia terlihat tersenyum, dan senyumannya mengandung kepercayaan diri. "Kakak Jerry, kamu sudah datang." Ketika melihat Jerry Irene langsung berdiri untuk menyambutnya. Charles Ma di sisi Irene sejak tadi berdiri dengan tegak. Ketika melihat Jerry yang datang, dia segera berdiri. "Kak Jerry." "Tuan Yang, silahkan duduk." Morgai Ai selaku ayah Irene segera berdiri juga ketika melihat Jerry yang muncul. Saat melihat kehebatan dari Charles Ma di kediaman keluarga Wang, dan juga memahami ketenangan dari Jerry bagaimana mungkin Morgan Ai berani bersikap dingin kepada Jerry dan Charles Ma seperti saat pertama kali bertemu. Jika ada seorang pemuda yang dapat melenyapkan keluarga bangsawan yang setara dengan keluarga Ai bersedia berhubungan dengan keluarga Ai, maka dapat dikatakan hal ini adalah keberuntungan untuk beberapa generasi keluarga Ai. Di bawah sambutan hangat Morgan Ai, Jerry yang duduk di posisi pemimpin. Saat ini anggota keluarga Ai menatap Jerry dengan penuh rasa penasaran. Sebelumnya mereka hanya menerima informasi bahwa malam ini ada tamu terhormat yang datang, dan semua anggota keluarga Ai harus datang. Sebelum Jerry yang belum datang, mereka semua menebak, sebenarnya orang seperti apa yang begitu dihargai oleh keluarga Ai, hingga Jerry yang muncul, dan melihat perlakuan hangat Morgan Ai, mereka baru mengerti, ternyata tamu terhormat keluarga Ai adalah seorang pemuda yang masih belum berusia 30 tahun. "Tuan Yang." Christian Ai selaku kepala keluarga Ai melihat Jerry yang mengangguk kepadanya. "Semua ini hanya makanan sederhana, apakah cocok dengan selera Tuan Yang?" Christian Ai bertanya. Jerry yang tersenyum, lalu dengan santai berkata, "Jika semua makan lezat ini adalah makanan sederhana, maka dunia ini sudah tidak indah lagi." Ketika mendengar ucapan tersebut, Christian Ai tertawa. Tadi ketika dia menanyakan makanan ini cocok dengan Jerry atau tidak, sebenarnya hanya ingin menguji saja, dia ingin melihat apakah Jerry yang puas dengan keluarga Ai atau tidak. Bagaimanapun keluarga telah merancang rencana menggunakan pernikahan Irene untuk menarik kemunculan Jerry Dapat dikatakan keluarga Ai juga pembantu tindakan kejahatan. Namun kelihatannya sekarang Jerry tidak memiliki maksud untuk memperhitungkannya, sebaliknya saat ini dia tersenyum, dan tatapannya sama sekali tidak terlihat marah. Jadi dengan adanya perjamuan ini, Jerry dan keluarga Ai dapat dikatakan sudah saling mengenal. Di sana, ada beberapa wanita muda keluarga Ai, mereka semua sangat cantik, dan mereka semua melirik Jerry dengan penuh perasaan. Terlihat jelas, semua itu adalah hasutan dari Christian Ai. Jerry sendiri memiliki tubuh yang kekar, lalu wajahnya juga tampan, karena itu dia sangat menarik perhatian gadis muda. Hanya saja, mengenai lirikan para gadis cantik keluarga Ai, dia sama sekali tidak melihatnya. Hal ini membuat para gadis merasa kecewa. Seorang pemuda yang dapat begitu dihormati keluarga Ai, dapat dipastikan memiliki identitas dan latar belakang yang kuat. Jika dapat memanjat sosok yang hebat seperti ini, maka mereka pasti sudah dapat berkembang dengan pesat. "Tuan Yang, mengenai kejadian hari ini, aku ingin meminta maaf padamu." Setelah makan, Christian Ai tiba-tiba mengangkat gelas alkoholnya, kemudian berdiri dan menatap Jerry lalu berkata dengan penuh hormat. Morgai Ai juga segera berdiri, kemudian mengangkat gelasnya sembari berkata, "Ayah memang benar, mengenai kejadian hari ini, keluarga Ai harus minta maaf kepada Tuan Yang." Jerry tetap duduk di posisinya, dia tidak berdiri, hanya saja dia tersenyum menatap ke arah ayah anak yang begitu menghormatinya, kemudian berkata, "Jadi kalian kira dengan satu ucapan maaf, maka masalah hari ini selesai begitu saja?" Ketika mendengar ucapan tersebut, ekspresi Christian Ai dan Morgan Ai berubah, seluruh anggota keluarga Ai juga terlihat terkejut.
Meskipun anggota keluarga Ai tidak tahu apa yang terjadi, namun mereka bisa paham sedikit. Mereka hanya tahu alasan Jerry yang datang ke kediaman keluarga Ai adalah untuk pernikahan Charles Ma dan Irene. Meskipun mereka berdua telah mencapai titik ingin menikah, Jerry yang masih tidak bersedia melepaskan keluarga Ai. Kalau begitu, apa yang Tuan yang inginkan? Christian Ai tetap mengangkat gelasnya, berdiri di sana, menatap Jerry Yang, dan tatapannya terlihat tertekan. Berselisih dengan Jerry Yang, dia sama sekali tidak berani. Meskipun hari ini Jerry yang mempermalukannya, dia juga hanya akan menerimanya saja. Keluarga Huang saja bukan apa-apa di hadapannya, jadi keluarga Ai itu apa baginya? Christian Ai sebagai kepala keluarga Ai, tentu saja melihat ke hal yang lebih jauh. Dia tahu setelah Jerry yang pergi dari tempat pernikahan, dia pergi ke kediaman keluarga Huang, dan setelah itu, kabar tentang kematian Nick Huang sudah menyebar ke seluruh kota Yan. Dan setelah itu lagi, Jerry yang baru kembali ke kediaman keluarga Ai dengan tenang. Semua ini menandakan, keluarga Huang tidak berdaya di depan Jerry Yang. Bahkan keluarga Huang saja tidak berdaya pada pemuda ini, bagaimana dengan keluarga Ai? Aku hanya ingin kalian keluarga Ai ingat satu hal, aku datang ke keluarga Ai, bukan berarti keluarga Ai pantas mengundangku, tetapi karena aku memikirkan Irene. Jerry yang berkata dengan nada yang datar. Ucapan yang sederhana ini membuat seluruh anggota keluarga Ai merasa tertekan. Mengenai kerabat yang bersulang dengannya, Jerry yang tidak menolaknya, dia menerimanya dengan tersenyum. Hal ini hampir saja membuat mereka lupa, Jerry yang adalah sosok yang dapat memusnahkan keluarga Wang dengan mudah, bahkan sosok besar keluarga Huang saja juga tidak berdaya padanya. Hingga saat ini, ketika Jerry yang mengeluarkan ucapan sederhana ini, mereka seketika baru tersadarkan. Orang seperti In, sama sekali tidak pantas diundang oleh keluarga Ai, sama seperti yang dia katakan, jika bukan karena Irene, bagaimana mungkin dia datang? Ucapan Tuan yang benar, keluarga Ai memang tidak pantas mengundang Tuan yang datang. Christian Ai berkata. Dan anggota keluarga Ai yang lainnya merasa sedih. Christian Ai adalah kepala keluarga Ai, dia memiliki kedudukan tertinggi, dan saat ini ternyata dia bersikap sungkan di depan seorang pemuda, bukankah saat ini dia merasa sangat tidak nyaman? Tetapi pemuda ini adalah keberadaan yang sama sekali tidak bisa diusik oleh keluarga Ai. Selanjutnya, aku akan mengumumkan sebuah hal. Dan di saat ini, Christian Ai tiba-tiba memandangi semua orang, lalu dengan serius berkata, mulai hari ini, aku akan mundur dari posisi kepala keluarga. Duang. Ketika dia mengucapkan hal ini, semua orang tercengang. Christian Ai sudah berusia 70 tahun, namun dia tetap menduduki posisi kepala keluarga untuk mengantarkan keluarga Ai ke masa yang berjaya. Namun saat ini ternyata dia mengumumkan ingin mundur dari posisinya. Sedikit pun tanda tidak ada. Ayah, tanpa kamu, maka keluarga Ai tidak memiliki kondisi yang seperti hari ini, kenapa kamu mundur? Benar, Ayah, kamu adalah pilar utama keluarga Ai, hanya kamu yang berhak menjadi kepala keluarga Ai. Kakek, dengan adanya kamu, keluarga Ai baru dapat kuat seperti sekarang, kamu tidak boleh mundur. Seketika, anggota keluarga Ai terlihat sedih, dan tidak berhenti membujuk. Keluarga Ai tidak seperti 8 keluarga besar kota Yan yang sangat rumit. Di keluarga Ai, tidak ada orang yang ingin memperebutkan posisi kepala keluarga dengan Christian Ai. Jadi saat ini mereka semua benar-benar tulus menginginkan Christian Ai melanjutkan posisinya. Namun Christian Ai menggelengkan kepalanya, tatapannya tertuju pada Irene, dan di saat semua orang terkejut, dia berkata, mulai hari ini, Irene adalah kepala keluarga Ai, semuanya akan diputuskan olehnya. Bersambung.